Abdul Malik. Desa Boidu, Kecamatan Bulanga Utara. Oh. Tidak ada. Oh. Untuk ayam broiler kan untuk pemasarannya, apalagi kan sistemnya kemitraan, biasanya kita tidak repot lagi untuk cari pembeli kan. Jadi pembeli langsung datang ke perusahaan, kemudian perusahaan mengarahkan ke kandang-kandang. Jadi kita tidak ribet lagi cari DP pembeli. Untuk awal budidaya memang saya kan awalnya dari SMK Pertanian jurusan peternakan, kemudian S1-nya tetap peternakan. Jadi usaha juga ada keterkaitan dengan hobi, kemudian dengan pendidikan juga masalah peternakan. Jadi tidaklah jauh dari dunia peternakan. Dulu pernah pelihara ayam layar ada sekitar 1000 ekor, kemudian langsung ganti dengan ayam broiler pedaging. Untuk masalahnya di itu penjualan telur, karena kita kan harus bersaing dengan itu kan, dengan perusahaan-perusahaan yang besar kan. Jadi saya memutuskan untuk beralih profesi ke ayam broiler. Untuk pelatihan khusus memang tidak ada, intinya kita hanya modal hobi, kemudian kita tekuni. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, karena modal saya dulu hanya PKL, kemudian langsung terjun ke dunia usaha peternakan. Awalnya kan untuk awalnya dari usaha petelur itu kan kita punya modal pinjaman dari bank, kemudian kita berhenti ke layar, pindah kita jual ayam layarnya, kemudian kita untuk jadikan modal untuk pengembangan ayam broiler. Untuk ayam broiler 2 kandang ini AB itu sekitar 200 juta di luar bibit. Kita hanya sediakan kandang sama tempat makan dan tempat minum. Itu totalnya 200 juta sudah termasuk bangunan sama tanah. Kalau bibit kan kita sistemnya kemitraan, jadi perusahaan yang sediakan bibit sama pakan sama obat-obatan itu perusahaan langsung yang sediakan. Kita tinggal tahu pelihara, kemudian pada saat waktu panen perusahaan juga yang atur itu, waktu panen. Awalnya kan untuk ayam layar itu modal pribadi itu sekitar 25 juta, kemudian kita pinjam di bank sekitar 30 juta. Jadi total 55 juta untuk ayam layar. Kemudian ayam layarnya kita jual, kemudian usaha ke itu ayam broiler. Alhamdulillah karena dulu masih 2011, alhamdulillah untuk modal itu cukup untuk tidak lebih dari 200 juta. Jadi sudah tersedia 200 juta, alhamdulillah tidak lebih dari situ. Jadi tidak ada investasi lain selain yang modal yang sudah ada yang 200 juta. Dulu mungkin masih 2011 kita kan sempat pindah kemitraan dari Ciomas ke DMC. Memang perbandingan hasil untuk populasi 4.400 itu biasanya kalau di Ciomas dulu 2011 sampai 2015 itu total penghasilan untuk 4.200 itu sekitar 25 jutaan. Kemudian kita pindah lagi ke DMC dengan populasi yang sama tapi dengan kualitas pakan dan bibit yang tidak jauh berbeda, hasilnya tetap sama. Kalau untuk sekarang memang ada peningkatan keuntungan karena memang sudah ada itu kan
eh, perubahan bibit sudah lebih berkualitas dibanding yang tahun-tahun kemarin. Untuk 2 kandang ini kan ada 2 itu kan, 2 kandang. Jadi tidak satu paket 2 kandang, dia terpisah. Kandang AB itu kalau di total sampai 32 juta untuk 4.400 ekor. Dengan siklus panen itu umur 34 hari sampai 40 hari itu umur panen. Dengan berat rata-rata itu kalau dia sudah umur 40 hari sudah sekitar 3 kg satu per ekor. Semenjak 2011 sampai sekarang, alhamdulillah ada beberapa teman, bahkan ada BUMDes dari Badan Usaha Milik Desa ikut sama-sama berusaha di ayam broiler. Kemudian ada satu saudara juga ikut usaha broiler. Jadi di sini sudah ada 3 pemilik kandang. Ada yang satunya BUMDes untuk milik desa, kemudian ada satu saudara juga. Populasinya 3.000, kemudian ini untuk BUMDes 2.000. Kita tidak perlu mengundang teman-teman untuk ini, cuman dilihat dari segi penghasilan dengan mudahnya kita berusaha, mereka ikut dengan sendiri. Sehingga mereka ikut sama-sama untuk bangun usaha broiler. Memang untuk usaha peternakan memang butuh karyawan. Untuk populasi satu kandang, populasi 2.200 butuh 1 orang karyawan. Jadi ada 4.400, ada 2 karyawan. Kebetulan untuk karyawan itu kan orang-orang pekerja kan lokal, memanfaatkan itu kan tenaga lokal. Kemudian ada yang sempat sekolah di jurusan peternakan juga kan, jadi daripada nganggur kita panggil untuk bekerja. Jadi untuk jaga kandang tidak perlu ada keahlian, karena untuk melihara itu kan sangat mudah, hanya kasih makan pagi kemudian kasih makan sore. Kalau untuk minum kan secara otomatis kan turun. Oke, Pak. Tidak, mereka secara spontan itu mereka sudah tahu apa yang mereka kerjakan, mulai dari pencampuran obat sampai pemberian pakan itu mereka sudah tahu, karena cuma 1 kali dikasih contoh mereka sudah paham. Kalau merujuk dari untuk upah itu biasanya kita hitung per ekor. Kalau standar dunia usaha di skala nasional itu biasanya kan Rp750 kan per ekor. Kita di sini berikan standar Rp1.000 per ekor. Jadi untuk populasi 2.200 itu sekitar 2.200.000 di luar pulsa data. Karena kita kasih bonus pulsa data sama rokok. Jadi per 1.000 per ekor. Jadi total 2.200.000 sampai panen. Dari pertama masuk ayam sampai panen itu 2.200.000 per orang. Kita kan bisa perhitungkan kan dengan biar pekerjaan kan orang-orang lokal, biar tidak itu kan, biar selalu diperhatikan. Jadi kita naikkan dari standar nasional yang 2.200.000. Kalau untuk rencana buka pelatihan ataupun magang itu tidak ada rencana. Dan memang pada setiap tahun kita selalu ada menerima itu kan siswa PKL. Biasanya kita langsung kasih magang ataupun pelatihan langsung pada peserta-peserta PKL. Kalau kita yang buat pelatihan langsung, kita tidak itu.
peralatan kandang itu biasanya cuma tempat makan sama tempat minum. Terus ada sekitar 25 jutaan untuk tempat makan dan tempat minum. Itu jumlah tempat minum itu ada sekitar 70 buah. Kemudian untuk tempat pakan itu ada sekitar 200 buah, sekitar 25 jutaan. Beli baru. Iya. Pinjam kali. Langsung beli baru. Iya, kan kemarin kan kalau beli langsung di Gorontalo itu kan harganya kan terlalu tinggi. Jadi kita pesan langsung ke Bandung, itu lebih murah dibanding beli langsung di Gorontalo karena selisih harga sekitar hampir 30% selisih harga dengan di Bandung kan. Jadi kita beli langsung dari Bandung. Kalau untuk pakan sama bibit kan disuplai langsung dari perusahaan. Jadi sama obat-obatan juga, tapi terkadang kita juga pakai obat produk dari luar perusahaan untuk mengantisipasi kalau misalnya perusahaan kan kekurangan obat. Jadi kita bisa adakan obat dari luar perusahaan. Biasanya dijual-jual di poultry. Kalau pakan untuk populasi 2.200 itu sekitar 8-10 ton per satu siklus untuk pakan. Kita sudah diatur sama kontrak perusahaan, jadi kita tinggal pada saat panen nanti dihitung selisih harga pakan, harga bibit sama harga OPK obat-obatan. Alhamdulillah sudah dari tahun 2011 untuk usaha broiler itu selalu ramai, selalu lancar, kecuali ada bulan-bulan tertentu itu yang pasarannya sangat sangat dingin. Mungkin di bulan-bulan kayak sekarang, bulan-bulan Muharram itu kan bulan-bulan yang tanpa momen, sehingga pengeluaran ayam itu agak sedikit lambat. Tapi di luar bulan itu selalu itu. Iya. Kalau pandemi kemarin memang ada sedikit tersendat karena memang kan daya beli masyarakat kan menurun, tapi tidak terlalu berpengaruh karena ayam juga tetap keluar karena permintaan dari luar Gorontalo itu sangat tinggi sehingga tidak mempengaruhi ada yang ada di kandang. Saya kalau untuk masyarakat sekitar kalau mau beli ayam biasanya pada saat-saat momen kayak pesta, kalau ada hajatan-hajatan yang lain. Itu kalau masyarakat sekitar. Kalau untuk pedagang biasanya kan untuk dijual kembali kan di pasar. Untuk pembelian ayam broiler khususnya di Gorontalo itu bukan saja masyarakat yang ada di Gorontalo, tapi wilayah Sulawesi Utara, Manado, Bitung, sama Palu, Sulawesi Tengah juga, Buwol itu sering biasanya ambil di Gorontalo. Jadi untuk populasi ayam di Gorontalo itu bukan saja diminati oleh masyarakat yang ada di Gorontalo, tapi juga ada di luar daerah. Baiklah, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf ini udah mengganggu. Oke, kami dari SMA Negeri 3 Gorontalo mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan.